Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan nikmat dan nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah kita salat Jumat di hari ini, dan lebih utama kita berada di 10 hari di awal-awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kita telah memasuki awal bulan Dzulhijjah, di mana di sana banyak keutamaan, dan di bulan ini kita juga harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga kita Allah sampaikan di bulan Dzulhijjah ini karena banyak keagungan yang Allah berikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amalan saleh pun yang lebih Allah cintai kecuali melebihi amalan saleh yang dilakukan di yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang telah sering kita dengar dari hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan juga salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi besar yang agung dan ambul anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau juga mengajarkan kepada kita, yaitu ada salah satu sunnah yang terus dilestarikan hingga di zaman umat Nabi Muhammad SAW adalah ibadah kurban yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Ada satu ibadah yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Maka di kesempatan yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan pada para jamaah sekalian agar hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersyukur, dan salah satu bentuk syukurnya adalah bagi yang mampu bisa melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah kurban. Maka poin pertama, bahwasanya hendaklah seseorang itu berkurban, dan ini dilakukan bagi yang mampu melakukannya tentunya. Dan kurban adalah ibadah yang disunahkan, tidak sampai derajat wajib, namun sunnah muakkadah. Kata Nabi SAW, la urikhisa fi tarkiha liman qaddara alaiha. Bahkan kata Nabi SAW, aku tidak memberikan rukhsah, yaitu keringanan bagi orang untuk meninggalkan berkurban sedangkan dia sebenarnya mampu. Maka amalan kurban ini tentunya dilakukan setahun sekali, bukan sekali dalam seumur hidup. Layaknya ibadah haji yang wajibnya adalah sekali dalam seumur hidup. Adapun ibadah kurban ini adalah bentuk ibadah tahunan.
Ketika seorang mampu, maka kata Nabi SAW, Nabi tidak memberikan keringanan untuk tidak berkurban bagi orang yang mampu melakukan kurban atau menyembelih seekor udhiyah, yaitu kurban yang disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kurban mesti dilakukan dengan keadaan ikhlas, dan kurban itu untuk mencapai ketakwaan. Maka jangan sampai seorang melakukan kurban untuk mencari ridho selain ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau ingin agar viral bahwasanya hewan kurbannya itu sangat besar, sangat gemuk, atau ingin mencari pujian manusia. Dan jangan sampai kita melakukan kurban untuk riya, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar oleh orang lain bahwasanya kita telah berkurban. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, yaitu di ayat ke-37, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi perkaranya adalah bukan daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, namun ketakwaan dari orang yang melakukan kurban itulah yang dapat mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan bagi seorang yang hendak berkurban atau beramal soleh di bulan awal-awal Dzulhijjah ini, yaitu hendaknya seorang hati-hati dalam melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dalam kurban. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang mulia, yang bahkan sudah dicontohkan sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu di zaman Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail, namun Allah gantikan dengan seekor domba. Maka kata Rasulullah SAW, di antara yang patut kita perhatikan, kata beliau dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, syatuka syatul lahm, bahwasanya kambing yang hendak disembelih adalah kambing yang kita niatkan untuk berkurban. Maka di antara aturan kurban adalah sebagaimana yang kita ketahui, jika seseorang ingin berkurban dengan hewan-hewan ternak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal yang pertama adalah unta, kemudian yang kedua adalah sapi, kemudian yang keempat adalah kambing atau domba, maka aturannya untuk sapi dan unta itu dapat dilakukan oleh 7 orang. Boleh dilakukan 5 orang, 4 orang, bahkan 1 orang pun tidak jadi masalah, namun maksimal harus 7 orang. Maka tidak tepat jika ada seorang berkumpul, berjumpa 10 atau 100, dia mengumpulkan uang, kemudian dia niatkan untuk berkurban, maka kurbannya tidak sah. Maka status hewan kurban tersebut hanya sedekah biasa. Begitu pula dalam kurban, mesti kita menghindari hewan-hewan kurban yang cacat, yaitu yang tidak sah, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW, seperti hewan yang buta dan jelas sangat butanya, kemudian pincang yang jelas pincangnya yang bisa terlihat bahwasanya dia jalannya tidak sebagaimana mestinya, dan juga hewan-hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Karena dibalik larangan tersebut, maka ada hikmah diantaranya. Ketika ada hewan yang dia buta, maka dia akan tertinggal dengan hewan yang lain dalam berlomba-lomba mencari makanan. Dan juga hewan yang dia pincang atau sakit, maka tentunya dia akan terkalahkan dengan hewan-hewan yang lain lebih sehat dalam mencari makanan untuk sehari-hari yang dia makan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan atau berkurban dengan hewan yang cacatnya disebutkan oleh nas dalam syariat. Di antaranya adalah 3 yang itu. Adapun yang kurang, maka khilaf para ulama, apakah boleh atau tidak. Maka untuk keluar dari khilaf, maka sejatinya kita memilih hewan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kurban disembelih hendaknya membaca bismillah wallahu akbar. Dan kurban oleh 1 orang maka dapat diniatkan untuk keluarganya.
Karena amalan kurban sejatinya bukan amalan untuk berpahala dan untuk sendiri, namun amalan ibadah yang sifatnya keluarga. Maka seorang kepala keluarga dia berniat untuk berkurban 1 ekor sapi atau 1/7 dari hewan-hewan yang dibolehkan untuk berserikat di dalamnya, maka kepala keluarga tersebut mendapatkan pahala, di mana pahalanya juga keluarganya akan mendapatkannya. Dan yang dimaksud dengan keluarga adalah anak istrinya atau yang berada di bawah tanggungannya, atau orang-orang yang dinafkahi serumah atau tidak, maka ikut mendapatkan pahala dari kurban yang dia sampaikan. Maka yang biasanya juga yang sering kita temukan dalam prosesi ibadah kurban yang sering dilanggar adalah hasil hewan, hasil sesembelihan dari kurban seringkali diperjualbelikan oleh sebagian orang. Maka jual beli semisal kulit atau sebagian anggota tubuh dari hewan kurban, maka dia jual untuk membayar atau membeli, melakukan aktivitas yang lain, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Maka siapa orang yang dia menjual kulit hasil sesembelihan kurban, fala udhiyata lahu, maka tidak ada sesembelihan atau tidak ada kurban baginya. Oleh karena itu, bagi para DKM atau panitia, ketika dia dititipkan amanah atau memotong atau mengumpulkan hewan kurban, maka disiasatilah, yaitu dengan menambahkan biaya operasional yang digunakan untuk keperluan kegiatan kurban. Dan juga tidak boleh menggunakan uang dari masjid, karena uang masjid itu sejatinya adalah sedekah dari umat, bukan untuk dilakukan sebagai biaya operasional kegiatan kurban. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuat curang atau tidak amanah dalam mengelola uang-uang tersebut, dan semoga pahala ibadah kurban kita semua bisa Allah terima di sisi Allah sebagai amalan yang memberatkan timbangan di akhirat kelak. Maka di khutbah yang pertama ini, izinkan khatib menutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, dan nikmat berkurban atau nikmat yang kita miliki sejatinya adalah sesuatu yang harus kita syukuri, dengan salah satunya adalah ibadah kurban. Kata para ulama, di antara kaidahnya adalah setiap nikmat yang kita peroleh namun tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wahiya bariyah, maka sejatinya nikmat tersebut atau apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sesungguhnya itu tidak berguna sama sekali. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesimpulan di khutbah pertama tadi, hendaklah bagi seorang yang dilapangkan rezekinya untuk berkurban, dan hendaklah seorang yang berkurban dilakukan dengan niat ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu hendaklah kurban juga dilakukan dengan sesuai tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak melanggar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga
sebutkan dari larangan-larangan berkurban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan yang berkurban di tahun ini. Bagi yang belum berkurban, semoga Allah lapangkan rezekinya di tahun-tahun berikutnya, dan Allah beri taufik, rizki dan hidayah untuk bisa kembali melakukan amalan tersebut. Maka di akhir khutbah yang kedua ini jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya salawat 10 kali. Artinya salawat dari Allah bermakna ampunan bagi diri kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang mulia ini, karena balasannya adalah 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala yang bermakna 10 ampunan yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.